Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Sugianto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Sinta Maharani sebagai presentator pertama, Raudatul Jannah sebagai presentator kedua, dan Rania Alfa Najia sebagai presentator ketiga. Kami akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Maka, prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar atau proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya belajar dan pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness adalah kondisi individu yang memungkinkan dia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, dapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang peserta didik yang belum siap melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau putus asa. Yang termasuk kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjagaan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seseorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Yang keenam, prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang yang menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi yang baru. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif yang melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur,
pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah, yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi, merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaan dan menuntut berbagai aktivitas mental. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menggabungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. 9. Proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. 10. Prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Sedangkan teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme. Tokohnya yang terkenal adalah Thorndike, yang teorinya yang terkenal pula yaitu law exercise, bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar timbulnya respon yang benar. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 21101207120003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implikasi prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik. Melihat prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran di atas tadi, peserta didik sebagai subjek pembelajaran tidak boleh mengabaikannya begitu saja, karena peserta didik sebagai motor utama dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan berhasil jika mengimplikasikan prinsip-prinsip belajar terhadap dirinya. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan. Adanya tuntutan tersebut mendorong peserta didik memiliki perhatian terhadap segala pesan yang diterimanya. Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran, peserta didik harus betul-betul dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan ceramah guru, membandingkan konsep-konsep yang diterimanya, mengamati serta cermat gerakan yang dilakukan oleh guru dan sebagainya. Itu semua untuk membangkitkan motivasi belajarnya, karena tanpa perhatian seperti itu, peserta didik tidak dapat menerima pelajaran secara maksimal. Implikasinya, prinsip motivasi bagi peserta didik adalah disadarinya oleh peserta didik bahwa motivasi belajar tidak ada pada dirinya, harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua, ada keaktifan. Peserta didik sebagai sentral dalam belajar, maka sebagai konsekuensinya aktivitas peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam hal ini baik secara fisik maupun intelektual dan emosional harus aktif. Jadi tidak ada guru melakukan pembelajaran jika peserta didiknya pasif saja. Sebab para peserta didiklah yang belajar, maka merekalah yang harus melakukan kontribusi tersebut. Yang ketiga, ada keterlibatan langsung. Tempat seorang peserta didik dalam kelas tidak dapat tergantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran mutlak adanya. Sebagai implikasinya, peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Dengan keterlibatan ini, mereka akan mendapatkan pengalaman. Yang keempat, ada pengulangan. Sebagai implikasi dari prinsip pengulangan ini,
pengulangan ini baik bagi peserta didik adalah kesadaran peserta didik untuk bersedia melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Contoh kegiatan pengulangan seperti menghafal surah pendek dalam Al-Quran, menghafal perkalian, rumus-rumus, menghafal nama-nama Latin, tumbuhan, ataupun tahun-tahun Masehi dan Hijriyah. Yang kelima ada perbedaan individual. Setiap peserta didik tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini seharusnya bisa membuat peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Hal ini akan membantu peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Contoh implikasinya dari prinsip perbedaan individual bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain sebagainya. Yang keenam ada tantangan. Sesuatu yang menantang kadang mengasyikkan, seperti halnya peserta didik apabila diberi tugas untuk mencari sendiri tentu akan lebih termotivasi untuk belajar. Peserta didik merasa tertantang dengan pencarian tersebut. Diharapkan kegiatan itu bisa membuat peserta didik lebih giat belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Contoh implikasinya yaitu tuntutan untuk memiliki kesadaran pada diri peserta didik bahwa akan adanya kebutuhan untuk memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Peserta didik juga harus memiliki keingintahuan besar terhadap sesuatu yang dihadapinya. Bentuk perilaku yang merupakan implikasi ini adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing ataupun mandiri, atau mencari pemecahan suatu masalah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, balikan dan penguatan. Setiap orang selalu membutuhkan sesuatu kepastian dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Misalnya, peserta didik setiap selesai ulangan tentu ingin mengetahui hasil ulangannya, karena dari sini akan timbul kesadaran untuk memperoleh balikan sekaligus penguatan dari apa yang dilakukannya. Contoh implikasinya dari prinsip balikan ini adalah peserta didik segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap nilai yang diperoleh, atau menerima teguran dari orang tua atau guru dari hasil yang kurang baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rania Alpanajia dengan NIM 2110127220002. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru, di mana implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru terwujud dalam perilaku fisik dan psikis. Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan aspek kejiwaan yang perlu dipahami setiap pendidik selaku tenaga profesional yang memikul tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru yang pertama yaitu perhatian dan motivasi, di mana implikasi prinsip perhatian yaitu guru harus menggunakan metode bervariasi, media yang relevan, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta pertanyaan yang sifatnya membimbing. Sedangkan implikasi prinsip motivasi dapat dilihat pada penguasaan kelas, bahan ajar, serta kemampuan dalam menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang kedua yaitu keaktifan. Implikasi prinsip keaktifan yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Contohnya dengan cara mengadakan tanya jawab dan diskusi, dan memberikan tugas untuk literasi bahan belajar. Yang ketiga, pengulangan. Implikasi prinsip pengulangan yaitu merancang hal-hal yang perlu diulang. Contohnya seperti dengan cara mengajarkan soal-soal latihan mengenai materi yang diajarkan dan membuat pengulangan yang bervariasi. Yang keempat, keterlibatan langsung. Implikasinya yaitu melibatkan siswa dalam mencari informasi, merangkum informasi, dan menyimpulkan informasi. Contohnya seperti
turun lapangan untuk menanyai sumber-sumber mengenai materi yang diperintahkan oleh pendidik. Yang kelima, tantangan. Implikasinya yaitu memberikan tugas pada siswa dalam memecahkan permasalahan. Contohnya seperti membuat kesimpulan mengenai pelajaran yang baru selesai diajarkan. Yang keenam, perbedaan individual. Guru harus mengenali setiap karakteristik siswa agar dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa bersangkutan agar tujuan pembelajaran dapat terwujud dengan baik. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, balikan dan penguatan. Memberikan jawaban yang benar dan memberikan kesimpulan dari materi yang telah diajarkan atau dibahas agar siswa dapat memahami dan mengingat kembali materi-materi yang diajarkan, materi-materi yang baru saja diajarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami mengenai presentasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, yaitu untuk lebih efektifnya pembelajaran, maka dalam berinteraksi antara pendidik dan peserta didik perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran seperti perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, serta perbedaan individu. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi pendidik dapat dilihat dari wujud tingkah laku dalam mengelola dan melaksanakan pembelajaran, memilih metode, media pembelajaran yang relevan, karakteristik peserta didik, memberi tugas dan latihan atau pengulangan, menilai dan memperlihatkan hasilnya kepada peserta didik ketika memberi evaluasi. Sedangkan implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik dapat dilihat dari adanya perhatian serius dalam mengikuti pembelajaran, memiliki motivasi yang tinggi, aktif dan terlibat langsung terhadap kegiatan dan latihan yang diberikan oleh pendidik, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang menantang serta menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.